Teman-teman, pernah tidak sih kalian kepikiran sebenarnya uang yang kita pakai setiap hari itu datang dari mana dan akhirnya pergi kemana? Kenapa kita bisa dapat gaji? Kenapa harga barang bisa naik dan turun? Dan kenapa ada orang yang penghasilannya itu tinggi sementara yang lain itu tidak? Nah, dari video ini kita bakal bahas nih salah satu konsep penting dalam ekonomi yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pendapatan nasional atau national income. Okay, before, let me introduce myself. My name is Alicia Setianingsih, with NPM 25412058 from Accounting Study. Di video ini, saya akan mengajak kalian memahami bagaimana sih uang itu berputar dalam sebuah negara dengan cara yang sederhana, santai, tetapi jelas dan mudah dipahami. So, let's start from the basic. So, national income is the total income earned by country within a certain period, usually 1 year. Jadi, jangan bayangkan ini cuma angka besar yang cuma dipakai pemerintah. Ya, karena sebenarnya angka ini terbentuk dari aktivitas kita sehari-hari. Jadi setiap kalian bekerja dan mendapatkan gaji, itu termasuk dalam pendapatan nasional. Dan setiap kali kalian membeli makanan, pakaian, ataupun layanan, kalian juga pasti ikut berkontribusi dalam perputaran ekonomi. Jadi sebenarnya, without realizing it, we are a part of the national income system. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari nih, dari pendapatan nasional, sebenarnya sangat dekat sekali dengan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya ketika kalian menerima gaji bulanan dari pekerjaan part-time atau magang, that income is part of national income karena kamu mendapatkan wage dari kontribusi tenaga kerja. Lalu saat kamu beli makanan di warung ataupun order lewat Gojek online, the money you spend becomes income for the seller and the driver, yang kemudian mereka tuh gunakan lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika orang tua kamu membayar pajak kendaraan atau pajak penghasilan, that money goes to government dan digunakan untuk pembangunan seperti jalan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Lalu saat kamu menabung di bank, your money doesn't just sit there but is used for loans and investment kepada pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis. Jadi ketika ada teman kamu yang membuka usaha kecil seperti jualan online atau makanan, the profit they earn is also part of national income. Bahkan ketika Indonesia mengekspor barang ke luar negeri, we receive income from foreign countries yang menambah pendapatan nasional. Sebaliknya, saat kita membeli barang impor, some money flow out of the country. Semua aktivitas ini tuh menunjukkan bahwa uang terus bergerak. Money keeps circulating from one hand to another, membentuk siklus ekonomi yang kita kenal sebagai pendapatan nasional. Nah, sekarang kita masuk ke poin pertama nih. Jadi, dari mana sih datangnya pendapatan nasional itu? Atau national income come from production, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Jadi perusahaan itu memproduksi barang seperti makanan, minuman, teknologi, dan jasa seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Jadi dari proses produksi ini muncullah nilai ekonomi yang kemudian itu dibagikan kepada faktor produksi dalam bentuk wages atau upah, rent atau sewa, interest, bunga, dan profit, keuntungan. Jadi ketika kamu bekerja di suatu perusahaan dan menerima gaji itu adalah bagian dari pendapatan nasional. Bahkan usaha kecil seperti jualan online, buka warung, ataupun jasa desain juga ikut menyumbang karena mereka itu akan menghasilkan income dari aktivitas ekonomi mereka. Nah, next point nih. Jadi siapa saja sih yang terlibat dalam proses ini? Ada 4 pelaku utama dalam perekonomian. Yang pertama, household atau rumah tangga. Yang kedua, firms atau perusahaan. Yang ketiga, government atau pemerintah. Dan yang keempat, foreign sector atau sektor luar negeri. Yang pertama nih, rumah tangga itu menyediakan tenaga kerja dan juga sebagai konsumen.
Lalu perusahaan itu memproduksi barang dan jasa. Lalu selanjutnya pemerintah itu adalah tugasnya mengatur ekonomi, mengumpulkan pajak dan melakukan pengeluaran untuk proses pembangunan. Sementara itu sektor luar negeri berperan melalui ekspor dan impor. For example, ketika Indonesia menjual produk ke luar negeri, kita tuh pasti akan mendapatkan pemasukan dari luar, dan itu yang nantinya akan meningkatkan pendapatan nasional. Nah, sebaliknya nih, ketika kita impor barang, jadi ada sebagian uang yang keluar dari dalam negeri. Sekarang kita masuk ke poin yang paling menarik nih. Jadi, kemana sih perginya uang tersebut? Setelah masyarakat menerima pendapatan, uang itu tidak berhenti begitu saja, teman-teman. But it keeps moving into several channels. Consumptions atau konsumsi, saving atau tabungan, tax atau pajak, dan investment atau investasi. Jadi ketika kamu membeli makanan atau barang, itu disebut konsumsi, dan uangmu itu akan menjadi pendapatan bagi penjual. Dan ketika kamu menabung di bank, uang itu tidak diam, teman-teman, tetapi akan dipinjamkan kepada pihak lain untuk kegiatan investasi seperti membuka usaha atau memperluas bisnis. Lalu ketika kamu membayar pajak, pemerintah tuh akan menggunakan uang tersebut untuk seperti membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Jadi sebenarnya uang itu terus berputar dalam sebuah sistem yang disebut circular flow of income, di mana uang mengalir dari rumah tangga ke perusahaan, dari perusahaan itu ke pemerintah, lalu kembali lagi ke masyarakat. That's why the economy keeps moving. Namun tidak semua uang langsung kembali ke pemutaran ekonomi. Ada yang disebut leakages seperti tabungan dan pajak yang sementara keluar dari arus utama, dan ada juga injection seperti investasi dan pengeluaran pemerintah yang memasukkan kembali uang dalam sistem. Sekarang kita akan bahas nih, kenapa pendapatan nasional itu penting. National income is a key indicator of country economic performance. Jadi jika pendapatan nasional itu meningkat, biasanya itu berarti produksi pun ikut meningkat, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat juga ikut naik. Tetapi kita juga harus berhati-hati, teman-teman, karena angka yang besar tidak selalu berarti semua orang itu merasakan manfaat yang sama, karena distribusi pendapatan juga sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat nih dampaknya dari peluang kerja, tingkat pengangguran, harga barang, bahkan daya beli masyarakat. So, when the economic is doing well, people tend to spend more, business grow, and opportunities increases. Tapi ketika ekonomi melemah, orang pasti akan cenderung mengurangi pengeluaran kan, bisnis bisa menurun, dan pengangguran pun bisa meningkat. Nah, terakhir nih, bagaimana sih kaitannya dengan kita sebagai individu? Or the answer is simple, kita adalah bagian dari sistem ini. Jadi setiap rupiah yang kita hasilkan dan kita belanjakan adalah bagian dari pendapatan nasional. Bahkan keputusan kecil seperti memilih menabung ataupun belanja juga itu akan mempengaruhi perputaran ekonomi. Jadi memahami pendapatan nasional itu bukan hanya saat teori ekonomi saja, tetapi juga tentang memahami bagaimana sih kehidupan kita sehari-hari terbuang dengan sistem ekonomi yang lebih besar. Jadi dengan memahami ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan, agar lebih sadar dalam mengambil keputusan ekonomi, dan lebih memahami juga nih kondisi keuangan di sekitar kita. Jadi sebagai penutup, remember this, uang yang kamu pegang hari ini bukan hanya milikmu saja, tetapi bagian dari aliran besar ekonomi yang terus bergerak dari masyarakat ke perusahaan, ke pemerintah, lalu kembali lagi ke masyarakat dalam sebuah siklus yang tidak pernah berhenti.
membelanjakannya ataupun menyimpannya, kamu sedang ikut berperan nih dalam menjaga roda perekonomian agar tetap berjalan. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami bahwa ekonomi itu bukan sesuatu yang jauh, tetapi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Okay, thank you for the attention. See you the next video.